Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN Angkatan 75 kelompok 129 akan mengadakan kajian online bersama Ustazah Putri Andini. Langsung saja, tema kali ini adalah tentang perempuan di dalam surat An-Nur ayat 31. Dilanjut dengan Putri Andini akan mengaji tentang perempuan. Silahkan Nggak usah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ila ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juzubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihin aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ihwanihinna aw bani ihwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw ittiflil ladina lam yadharu ala awratin nisa wa la yatribana bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang gantian artinya, yang mana wa kullil mu'minati, dan katakanlah kepada wanita yang beriman. Nah, maksudnya di sini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad katakanlah kepada wanita yang beriman. Maksudnya di situ Nabi Muhammad disuruh untuk memberitahu kepada wanita-wanita yang beriman, yang isinya yaghdudna min absarihinna. Maksudnya mereka menahan pandangannya, hendaklah mereka menahan pandangannya. Nah, di situ kita sebagai wanita beriman disuruh untuk menahan pandangannya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi tidak boleh memandang laki-laki yang bukan mahramnya lebih dari satu kali pandangan. Jadi kita boleh memandang laki-laki yang bukan mahramnya, tetapi hanya satu kali pandangan. Misal nggak sengaja melihat, nah itu diperbolehkan. Tapi kok di situ nggak sengaja, tapi terus diulang lagi, ngelihat lagi, mengulangi pandangan yang kedua, nah itu yang tidak boleh. Terus wa yahfadna furujahunna, dan mereka menahan kemaluannya, maksudnya menjaga kemaluannya. Di situ tidak boleh melakukan hal-hal yang berhubungan dengan farji, nah, sebelum mereka halal. Maksudnya di situ tidak boleh melakukan zina. Wala yubdina zinatahunna, nah, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, nah, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Maksudnya di situ tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali pada bagian-bagian yang diperbolehkan untuk diperlihatkan. Misal telapak tangan, nah, memakai cincin itu boleh. Tapi di situ selain itu, nah, misal gelang pada kaki, terus kalung, nah, dan lain sebagainya itu tidak boleh ditampakkan.
wal yatribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Di situ jilbabnya itu supaya menutupi dada. Terus kerudungnya itu paling tidak menutupi dada. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abail bu'ulatihinna au abnaihi au abnai bu'ulatihinna au ihwanihinna au bani ihwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihinna au mamalakat aimanuhun awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, dan seterusnya. Nah, di situ kita sebagai wanita yang beriman tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putri suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang mereka miliki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Jadi kita tidak boleh menampakkan perhiasan. Nah, secara tidak langsung kita tidak boleh menampakkan aurat kita kecuali hanya kepada orang-orang yang mahram dengan kita. Jadi selain mahram kita tidak diperbolehkan untuk menampakkan aurat-aurat kita. Nah, yang paling gampang itu sama saudara lelaki kita, saudara kandung lelaki kita itu boleh, sama bapak itu boleh. Tetapi di situ sama sepupu kita, itu tidak boleh. Kita sudah tidak mahram dengan sepupu, tapi kalau keponakan itu masih boleh. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Nah, di situ tidak boleh menampakkan aurat pada kaki. Nah, supaya paling tidak di situ menutupi mata kaki. Nah, di situ tidak boleh menampakkan gelang pada kaki. Nah, berarti kan kita disuruh untuk memanjangkan pakaian bawah kita. Jadi pakaian bawah panjang berarti harus syar'i. Nah, itu di situ tidak boleh ketat. Nah, itu berarti kita tidak memakai pakaian yang syar'i. Yang syar'i itu termasuk ciri-ciri pakaian yang syar'i. Nah, itu menutupi semua aurat. Nah, terus longgar tetapi tidak tipis. Nah, kok di situ longgar tapi bahannya tipis nerawang, nah, itu berarti bukan syar'i. Nah, itu tidak boleh digunakan. Terus di situ semua aurat tertutup tapi kok ketat, nah itu juga termasuk bukan pakaian syar'i. Jadi pakaian syar'i itu pakaian yang longgar terus tebal, nah, tidak nerawang. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Nah, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, di situ ketika kita delalah, kok dikodar melakukan kesalahan, nah kita supaya bertaubat kepada Allah dengan semuanya, maksudnya dengan sungguh-sungguh kita tobat kepada Allah supaya kita termasuk orang iman yang beruntung. Jadi kalau entah kesalahan apa aja, terutama sebagai wanita itu lebih banyak masuk nerakanya daripada seorang laki-laki, sebab di situ ketika kita menampakkan aurat hanya satu helai rambut saja, nah itu bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Jadi dihati-hati tentang aurat, jangan disepelekan, sebab wanita itu rentan masuk neraka. Jadi ketika di situ
masih ada kesempatan untuk memperbaiki, ya sebaiknya diperbaiki. Jadi itu baru salah satu pencetus seorang wanita bisa masuk neraka. Nah, masih banyak lagi. Nah, di situ dosa-dosa yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka, terutama yang paling penting itu kita sebagai wanita. Jelas di dalam surat An-Nur ayat 31 dijelaskan bahwa kita sebagai wanita diperintahkan supaya menutup aurat, dan di situ memakai pakaian yang syar'i, pakaian yang bisa menutupi aurat, yang tidak mengumbar hawa nafsu. Di situ tidak ada kejahatan kalau tidak ada penyebabnya. Nah, salah satu penyebab yang bisa mengundang syahwat, mengundang nafsu, yaitu pakaian perempuan. Maka dari itu hati-hati, jangan sampai kita menyepelekan, mentang-mentang punya badan yang bagus, nah terus di situ kok pakai pakaian yang serba ketat. Nah itu salah. Bukan hanya salah menurut pandangan, ya menurut pandangan mungkin enak dilihat, tapi pas kita lihat tentang Qur'annya, tentang suratnya, tentang hukumnya, nah itu salah di mata Allah gitu. Subhanallah. Terima kasih Us atas ilmunya sore kali ini. Teman-teman, kajian kali ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, terutama bagi kaum perempuan, dimana kita lebih tahu apa batasan-batasan dalam berpakaian seorang perempuan. Kemudian apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menulis di kolom komentar tentang kajian kita sore hari ini. Aku mau tanya Us, itu kan ada sebagian wanita yang memakai cadar, itu sebenarnya hukumnya bagaimana ya Us? Kalau itu sih sebenarnya tergantung ya, kan ada yang memang dari aliran tertentu itu mewajibkan, nah, dan ada yang tidak, maksudnya tidak harus. Soalnya kan wajah itu termasuk rukhsah, termasuk kemurahan, boleh diperlihatkan. Akan tetapi kalau memang memakai cadar ya lebih baik, kalau tidak ya tidak apa-apa gitu. Berarti hukumnya tidak diwajibkan ya Us sebagai kaum muslim, sunnah. Iya, soalnya kan itu termasuk rukhsah, kemurahan. Jadi sama dengan telapak tangan boleh diperlihatkan, wajah juga boleh diperlihatkan. Subhanallah. Bagaimana teman-teman, ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, silahkan menulis di kolom komentar. Nggak ada yang tanya ternyata. Tambahan sedikit, nah maksudnya perhiasan tadi yang dimaksud itu bukan hanya perhiasan tentang cincin, gelang, kalung atau sebagainya, tetapi itu termasuk perhiasan wanita, yaitu rambut sama dada. Nah itu termasuk perhiasan wanita yang tidak boleh diperlihatkan kecuali hanya kepada laki-laki yang mahramnya gitu, kepada suami, kepada anak-anak, kepada wanita-wanita Islam, kepada budak-budak yang mereka miliki. Nah, budak ini hanya ada pada zaman dulu. Kalau sekarang itu kan kebanyakan pembantu. Nah, pembantu itu beda halnya dengan budak. Jadi budak itu dulu dimerdekakan. Nah, kalau pembantu sekarang itu beda dengan budak yang dulu. Nah, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, seperti buruh atau orang-orang yang dikebiri, atau orang-orang yang kurang akal, maksudnya yang pikirannya itu di bawah normal. Terus atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, masih anak kecil, nah itu masih diperbolehkan gitu. Subhanallah.
Baiklah, ada yang mau bertanya silahkan. Mbak Sofia, segera ditulis pertanyaannya agar segera terjawab. Pertanyaannya adalah, itu ada batasan tidak ya dalam memanjangkan pakaiannya, Us? Kalau memanjangkan pakaian, nah itu kalau perempuan di bawah mata kaki kalau bisa. Kalau paling tidak kok dibuat jalan terus itu bikin kotor pakaiannya, nah itu paling tidak di mata kaki, paling tidak menutupi mata kaki, itu batas minimal pada perempuan. Berarti kalau apa itu roknya ini sampai delewer, istilahnya delewer, terus sampai nyeret kotoran itu kalau buat sholat gimana, Us? Kalau itu kan soalnya gini, kalau kita jalan di tempat yang najis, nah terus kok kita melewati pada bagian yang kering lagi, nah terus itu kok suci, nah itu dibuat sholat sudah boleh, jadi najisnya sudah hilang. Kalau kita misal ada kubangan air, nah kita lewat situ, terus habis itu ada pasir atau tempat yang bersih, bisa dibilang itu kering, nah itu bisa menghilangkan najis pada pakaian. Berarti untuk sholat tidak apa-apa ya, Usia? Bagaimana Mbak Sofi tentang jawaban kami? Apakah sudah puas atau belum? Aku mau tanya satu, Us. Kalau perempuan bermake up itu kira-kira bagaimana? Kalau make up ya sewajarnya, nggak usah yang terlalu menor, nggak usah terlalu berlebihan. Nah soalnya perempuan itu boleh make up, tapi boleh dipandangnya sama laki-laki yang mahramnya. Kalau dipandang sama laki-laki yang bukan mahramnya, nah itu bisa menimbulkan syahwat gitu. Nah dan perempuan itu jaring-jaringnya setan, jadi perempuan tanpa berhias keluar rumah itu sudah dihias-hiasi sama setan, jadi orang lain mandang itu udah kok cantik, kok menggoda, nah gitu. Jadi nggak usah make up pun sudah dihias-hiasi setan, apalagi kalau make up yang berlebihan membahayakan diri sendiri, rentan kejahatan. Oke, sama-sama Mbak Sofi. Demikian kajian sore kita kali ini. Semoga ilmu yang didapat sore hari ini bermanfaat bagi teman-teman perempuan semua.